Kandang baterai dinilai memiliki banyak keunggulan untuk ternak bebek. Luasnya sangat bergantung pada umur dan ukuran tubuh bebek. Oleh karena itu, pembuatan kandang harus disesuaikan dengan bebek yang sedang diternakan. Berikut ini deretan keuntungan dari penggunaan kandang baterai untuk memelihara bebek. 1. Sifat bebek yang peka terhadap kejutan bisa diredam. Dengan suasana yang lebih tenang, bebek akan berproduksi lebih tinggi karena energinya tidak banyak terbuang untuk bergerak. 2. Sifat masing-masing bebek yang diternakan dapat diketahui. Anda bisa mengetahui bebek yang memproduksi telur dan dapat mengetahui bebek yang tidak bertelur. 3. Telur yang dihasilkan oleh bebek lebih terjaga kebersihannya. 4. Penularan penyakit antar bebek bisa dihambat karena bebek tidak ditempatkan pada ruang kandang yang sama. 5. Hasil produksi yang tinggi. Hasil produksi bebek yang dipelihara di dalam kandang baterai memang terbilang lebih tinggi. Namun hasil produksi tersebut juga sangat bergantung pada pakan berkualitas dan teknik pemeliharaan yang diterapkan. Menurut penelitian yang sudah dilakukan di Institut Pertanian Bogor, pemeliharaan bebek dengan kandang baterai dapat menghasilkan 302 butir dalam waktu 300 hari produksi untuk setiap ekor bebek. Bagi Anda yang penasaran dengan cara budidaya bebek petelur, mari kita lihat langkah-langkah budidaya bebek petelur berikut ini. 1. Persiapan bibit bebek petelur. Untuk mencapai keberhasilan dalam peternakan bebek, diperlukan bibit yang baik. Cara mendapatkan bibit yang baik adalah dalam membeli DOD Old Duck yang sudah terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Bebek petelur kualitas DOD juga berasal dari proses penetasan yang baik juga. Lalu bagaimana mengenali DOD bebek yang sehat dan berkualitas? 1. Bulu terlihat cerah. 2. Anus terlihat bersih dan tidak ada kotoran yang menempel. 3. Mata yang cerah dan bersinar. 4. Kaki bersih dan terlihat seperti dilapisi minyak. 5. Anggota tubuh yang lengkap dan tidak rusak. Jika Anda ingin membeli bebek yang siap bertelur, sebaiknya memilih jenis bebek petelur unggul yang memiliki aktivitas bertelur tinggi. Beberapa jenis bebek petelur yang populer di tanah air yaitu bebek Mojosari, bebek Alabio, bebek Tegal, bebek Rambon, dan bebek hibrida. Jenis bebek Mojosari. Bebek Mojosari berasal dari daerah Modopuro, Mojosari, Jawa Timur. Bebek ini sangat terkenal di Indonesia sebagai salah satu jenis ras petelur unggul. Jumlah produksi telur bebek ini mencapai 200-220 butir per ekor per tahun. Ukuran telurnya cukup besar dengan berat mencapai 65-70 gram per butir. Telur bebek ini berwarna biru kehijauan sehingga cocok untuk dijadikan telur asin. Bebek Mojosari mulai bertelur sejak berusia 6 bulan dengan masa produksi sekitar 11 bulan dalam setahun. Jadi hampir sepanjang tahun bebek ini aktif bertelur. Berat badan bebek ini sekitar 1,7 kg per ekor sehingga saat akhir dapat juga dijadikan sebagai bebek pedaging. Jenis bebek Alabio. Bebek Alabio Anas Platuricos Borneo juga merupakan salah satu bebek petelur unggul dari Kalimantan Selatan. Bebek Alabio mempunyai ciri postur tubuhnya berbentuk segitiga dengan warna paruh kuning terang. Bobot tubuhnya berkisar 1,6 sampai 1,8 kg per ekor. Sedangkan produksi telur bebek Alabio sekitar 220 sampai 250 butir per ekor per tahun, dengan berat sekitar 59 sampai 65 gram per butir. Warna telur putih kehijauan. Bebek Alabio termasuk bebek dengan kategori duifungsi, yaitu bebek petelur dan bebek pedaging. Jenis bebek Tegal. Bebek Tegal merupakan bebek yang berasal dari daerah Brebes atau Tegal, Jawa Tengah. Karakteristik bebek Tegal yaitu terdapat totol-totol berwarna coklat pada bagian sayap, dada, ekor, dan punggung. Bentuk kepala bebek ini terlihat lebih kecil, leher lebih langsing dan panjang. Bentuk paruh panjang melebar pada ujungnya dan pada kaki berwarna hitam. Bebek ternak asli Tegal ini memiliki rasa daging yang gurih. Mereka dapat beradaptasi dengan baik pada cuaca atau habitat baru, juga lebih tahan penyakit dan mudah untuk diobati. Jenis bebek Rambon. Bebek Rambon merupakan persilangan antara bebek Tegal dengan bebek Alabio. Bebek ini berwarna coklat. Ada totol-totol coklat agak jelas pada kepala, dada, punggung, sayap, dan leher, dengan bobotnya mencapai 1,2 sampai 1,4 kg per ekor.
Bebek asal Cirebon ini menghasilkan telur berwarna biru kehijauan. Jenis bebek hibrida. Bebek hibrida merupakan persilangan pejantan, bebek packing, dan betina, bebek Mojosari. Bebek ini adalah hasil kerjasama Balitnak Ciawi Bogor dan BPTU Pelai Hari. Ciri-ciri bebek ini berparuh hitam, kepala besar. Di lehernya terdapat bintik-bintik putih sampai perut. Kakinya lebih pendek. Bebek hibrida jantan atau bebek hibrida raja unggul adalah bebek yang akan dijadikan sebagai bebek hibrida premium pedaging. Sedangkan bebek hibrida ratu unggul akan menjadi bebek hibrida petelur. 2. Perawatan bebek petelur. Dalam perawatan bebek petelur pada sistem baterai, harus diperhatikan pada sanitasi kandang. Air minum tersedia terus-menerus. Kebersihan tempat pakan. Kebersihan tempat minum. Sinar matahari yang bisa masuk ke kandang. Sirkulasi udara yang bagus. Cahaya lampu pada malam hari. Dan biosecurity kandang secara ketat pada lingkungan peternakan. Untuk pengendalian penyakit pada bebek. Dengan cara membersihkan kandang, tempat pakan, dan minum setiap hari. Menyemprotkan disinfektan pada kandang secara berkala. Penyuntikan vaksin secara rutin. Karantina bebek yang sakit pada kandang khusus. Melakukan sterilisasi pada setiap orang yang akan memasuki peternakan. 3. Pemberian pakan bebek petelur. Pakan merupakan biaya produksi terbesar dalam usaha bebek ini, mencakup sekitar 75% dari total biaya produksi. Peternak biasanya menggunakan konsentrat sebagai salah satu cara meningkatkan produksi telur bebek. Namun, ada sebagian peternak yang membuat racikan pakan ternak bebek petelur sendiri, dari campuran berbagai bahan yang banyak terdapat di sekitar lingkungan mereka. Biasanya pakan racikan ini terdiri dari bahan sumber energi, yaitu jagung, dedak, bekatul, ombok gaplek, nasi aking, dan menir. Sedangkan sumber protein contohnya bungkil kedelai, bungkil kelapa, limbah ikan, kerang, maggot, limbah kulit atau kepala udang, serta daging bekicot dan keong sawah. Sumber mineral, bebek bisa berupa grit batu kapur atau kulit kerang. Jika bahan baku untuk mencampur pakan sendiri cukup sulit diperoleh, maka dianjurkan untuk mempergunakan konsentrat bebek petelur. Saat memasuki masa bertelur, bebek tidak menghendaki adanya perubahan mendadak dalam tata cara pemeliharaannya. Perubahan atau gangguan lain akan mudah menyebabkan bebek stres dan mengganggu proses produksi telur, terutama jika terjadi perubahan pakan. Bagaimana, apakah Anda ingin mencoba beternak bebek petelur dengan sistem baterai?